Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami kembali hadir menyampaikan sebuah laporan panjang dan mendalam yang telah ditunggu para pensiunan di seluruh Indonesia. Breaking news dalam suasana tenang dan berwibawa. Hari ini kami membawa rangkaian informasi resmi yang berkaitan dengan proses rapel pensiun, sebuah isu yang selama berbulan-bulan menjadi harapan dan pembahasan utama di banyak ruang keluarga, terutama bagi para pensiunan ASN, TNI, Polri, janda, duda, ahli waris, hingga veteran. Pada penyampaian kali ini, insya Allah kami akan menjelaskan perkembangan terbaru secara runtut, hati-hati, dan mudah dipahami dengan mengacu pada target penyelesaian data yang distandarkan pada tanggal 5 Desember. Bagi banyak pensiunan, membuka berita setiap pagi sudah menjadi kebiasaan. Ada yang bertanya dalam hati, apakah hari ini ada kabar baik? Setiap mendengar nama Taspen atau Kementerian Keuangan disebut, harapan pun terbit kembali. Wajar jika begitu, sebab rapel pensiun bukan hanya sekedar penyesuaian angka. Rapel adalah janji lama, bagian dari penghormatan negara atas masa bakti bapak dan ibu selama puluhan tahun. Karena itu, kabar yang tak jelas sumbernya dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan. Hari ini, dengan tenang dan insya Allah penuh kejelasan, kami hadir untuk menyampaikan versi yang paling mendekati fakta berdasarkan dokumen dan penjelasan resmi. Selanjutnya, mari kita memahami mengapa informasi tentang rapel sering berubah-ubah. Banyak pesan berantai muncul dari WhatsApp, Facebook, atau potongan video pendek yang hanya menampilkan satu bagian dari pernyataan Taspen atau Menko. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal tertentu. Padahal seringkali informasi itu adalah interpretasi sepihak, bukan penjelasan menyeluruh. Disinilah peran penting informasi yang lengkap dan tidak terpotong menjadi sangat krusial, terlebih untuk bapak dan ibu yang mengandalkan kabar resmi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian, perlu kita pahami bahwa proses kenaikan dan rapel pensiun tidak berlangsung dalam satu malam. Semua ini telah berjalan sejak awal tahun melalui koordinasi panjang antara Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BKN, dan Taspen. Penyusunan anggaran negara adalah proses yang sangat dinamis. Pemerintah harus menyesuaikan rencana belanja dengan kondisi fiskal, kebutuhan prioritas nasional, hingga kemampuan kas negara. Karena itu, meskipun masyarakat mengharapkan kepastian cepat, pemerintah tetap harus berhati-hati agar keputusan yang diambil tidak mengganggu stabilitas keuangan nasional. Berikut ini, kami masuk ke penjelasan teknis yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Ketika Menkeu menyebut angka kenaikan pensiunan, angka itu bukanlah prediksi kasar. Angka tersebut adalah hasil perhitungan dari berbagai faktor, proyeksi belanja pegawai, dampaknya terhadap APBN, hingga struktur distribusi anggaran di akhir tahun. Setelah angka disetujui di internal pemerintah, barulah disusun peraturan pemerintah dan peraturan teknis yang menjadi dasar Taspen untuk menghitung dan membayarkan rapel. Jadi, meskipun pernyataan terbuka sudah diumumkan, pekerjaan administratif di belakangnya masih harus menunggu penyelesaian dokumen hukum. Setelah itu, mari kita membahas tanggal yang kini diseragamkan menjadi 5 Desember. Dalam percakapan publik beberapa waktu terakhir, tanggal ini sering dianggap sebagai hari pencairan massal. Namun dari penjelasan Taspen, istilah yang lebih tepat untuk tanggal tersebut adalah batas finalisasi dan sinkronisasi data, bukan hari pencairan. Ketika Taspen menggunakan istilah seperti diproses, artinya data sedang dianalisis sesuai golongan, kategori, serta masa kerja pensiunan. Finalisasi berarti menunggu dokumen teknis resmi turun. Sedangkan menunggu penetapan teknis berarti peraturan turunan belum tersedia sehingga pembayaran belum dapat dijalankan. Dari sisi Kementerian Keuangan ada pertimbangan besar lain. Negara harus memastikan setiap rupiah belanja negara tidak melampaui batas dan tetap seimbang dengan pemasukan. Terlebih menjelang akhir tahun anggaran, semua pos belanja harus dikendalikan secara hati-hati. Rapel pensiun memang prioritas, tetapi tetap harus ditempatkan dalam struktur fiskal yang stabil. Itulah sebab pembayaran tidak bisa semata-mata ditetapkan berdasarkan tekanan publik atau rumor media sosial. Namun, alhamdulillah, tahapan yang berjalan saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Taspen menyampaikan bahwa ribuan data pensiunan sudah masuk ke sistem perhitungan. Pada tahap ini, Taspen menghitung selisih gaji pokok pensiun sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan, kemudian mengalihkan jumlah bulan yang menjadi hak rapel. Proses ini melibatkan pengecekan sangat rinci terkait kategori penerima. PNS, TNI, Polri, janda, duda, ahli waris, veteran, hingga penerima pensiun terusan. Semuanya harus tepat agar tidak ada koreksi yang memperlambat pencairan.
Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan sinyal bahwa pemerintah menargetkan rapel selesai sebelum tutup tahun anggaran, dan penyelarasan data hingga 5 Desember menjadi penanda utama bahwa proses sudah berada pada tahap akhir. Artinya, jika sinkronisasi rampung sesuai jadwal, maka pembayaran massal biasanya berjalan beberapa hari setelahnya, mengikuti pola yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, mari kita melihat faktor berikutnya, peran bank mitra. Taspen bekerja sama dengan ribuan bank di seluruh Indonesia. Walaupun Taspen telah siap secara sistem, bank mitra juga harus siap menerima instruksi pembayaran. Ada bank yang dapat memproses dalam hitungan jam, namun ada pula bank yang perlu pemeriksaan manual untuk rekening yang jarang aktif atau yang memerlukan pembaruan data. Maka wajar jika pencairan tidak berlangsung serentak pada jam yang sama untuk semua penerima. Kemudian kita bahas mengapa proses pensiunan lebih kompleks dibanding ASN aktif. ASN aktif hanya memiliki satu kategori, gaji tunggal. Namun pensiunan memiliki kategori beragam dengan formula penghitungan berbeda. Inilah yang membuat proses pensiunan memerlukan lebih banyak waktu dan verifikasi. Berikut kabar baik yang menjadi titik terang penantian Bapak Ibu. Taspen telah melakukan simulasi pembayaran. Simulasi ini adalah langkah akhir. Dilakukan ketika seluruh data pensiunan telah diproses dan hanya menunggu penerbitan dokumen resmi. Simulasi menjadi tanda bahwa Taspen tinggal menunggu satu lampu hijau krusial, yaitu SP2D, dari Kementerian Keuangan. SP2D adalah perintah resmi bahwa dana boleh dicairkan dan ditransfer. Komunikasi intens antara Taspen dan Kemenko dalam beberapa hari terakhir mengindikasikan bahwa proses berada tepat di ambang pintu pencairan. Ketika komunikasi semakin sering, itu menandakan ada banyak detail teknis yang sedang diselesaikan bersama. Di beberapa kantor Taspen, petugas sudah mulai meminta pensiunan mengecek buku tabungan, memastikan rekening aktif, dan memperbarui data bila diperlukan. Hal ini biasanya dilakukan ketika masa pencairan massal sudah mendekat. Setelah itu, mari kita simpulkan garis besar dari seluruh proses ini. Pencairan rapel bukan lagi menunggu keputusan dasar. Semua keputusan inti telah disahkan, dana telah dihitung, sistem telah dijalankan. Yang tersisa hanyalah tahapan administratif formal yang menjadi standar dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan target sinkronisasi selesai hingga 5 Desember, maka sesuai pola biasanya pencairan berlangsung beberapa hari atau pekan setelah tanggal tersebut. Dan sebelum memasuki penutup, izinkan kami menyampaikan beberapa nasihat hidup untuk para pensiunan, sebagai bentuk kepedulian dalam menemani perjalanan Bapak dan Ibu. Tetaplah menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah harta terbesar di usia pensiun. Usahakan rutin bergerak, walaupun hanya jalan santai 10-20 menit setiap hari. Kelola keuangan dengan lebih damai, prioritaskan kebutuhan utama dan hindari investasi yang tidak jelas agar terhindar dari penipuan. Nikmati waktu bersama keluarga, cucu, dan orang-orang terdekat. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi mereka. Jangan lupa merawat hati dengan zikir, salawat, dan memperbanyak syukur. Hati yang tenang adalah rezeki yang luar biasa. Dan yang paling penting, tetaplah optimis. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Akhirnya, seluruh sinyal, dokumen, dan proses Taspen serta Kemenkeu telah mengarah pada satu titik. Pencairan sangat dekat. Penantian panjang ini insya Allah akan segera terjawab saat semua dokumen resmi turun dan Taspen menerima izin eksekusi. Alhamdulillah, demikian laporan lengkap yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan yang telah setia mengikuti perkembangan ini dengan sabar dan penuh ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, menguatkan, dan memberkahi langkah Bapak Ibu. Mohon dukungan dengan like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan update pada siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.